Allah akan menimbang semua itu dengan hati yang ada di dalam diri kita. Lihat, Allah juga menilai, memberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang lain karena permasalahan hati. Bahkan terhadap orang kufar sekalipun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Anfal, "Ya ayuhan nabi, qul liman fi aydikum minal asra, ya'lamillahu fi qulubikum khairan, yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum." Hai Nabi, katakan kepada orang yang kalian tawan di perang Badar. Nah, perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, para Quraisy yang masih dalam keadaan kufur dan jahiliyah ditangkap. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang yang ditawan, jika seandainya Allah tahu ada kebaikan di hati kalian wahai para tawanan, niscaya Allah akan memberikan yang lebih baik dari apa yang kalian berikan kepada kaum muslimin. Dari fida, dari tebusan. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan memaafkan kepada kalian. Jadi luar biasa, jika seandainya hati kita ini baik, Allah akan memberikan lebih baik dari itu, dan maka Allah akan mengampuni dosa. Semua kita pandai berbicara, tapi semua kita berdosa. Kan tapi yang lebih penting dari itu bukan permasalahan dosanya, kan tapi masalah hati, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kelembutan hati, peka terhadap perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Khabiran basira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا." Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan pembahasan baru tentang masalah pemberian-pemberian Allah. Masalah pemberian di dunia dan pemberian di akhirat, dan bagian-bagian manusia di dalam masalah ini. Allah mengatakan, barang siapa yang menghendaki kehidupan yang segera, kami akan segerakan untuknya di dalam dunia tersebut apa yang kami kehendaki kepada orang-orang yang kami inginkan. Dan tapi ingat, kemudian kami jadikan untuknya neraka jahanam membakarnya dalam keadaan hina dan dalam keadaan terlaknat. Allah menyebutkan orang yang menginginkan kehidupan dunia. Fitrah manusia cinta akan dunia. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth." Jumlah yang sangat luar biasa. Menginginkan. Dan masalah keinginan ini orang-orang pecinta dunia menginginkannya. Dan tapi Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi, keinginan kalian kami akan segerakan secara umum. Akan tetapi di sini ada dua poin yang harus digarisbawahi. Pertama, mana sya'u. Jumlah yang kalian inginkan kami yang menentukan, bukan kalian yang memastikan. Kalian berdoa, berharap, berangan-angan untuk mendapatkan jumlah tertentu dalam dunia, boleh.
dan bisa kami segerakan, akan tapi jumlahnya kami yang menentukan. Mana sya'u. Dan juga jumlah kalian yang menginginkan dunia bukan berarti kami akan memberikan semuanya untuk kalian yang meminta kemudian kami dahulukan. Tidak. Kan, tapi jumlah dan siapa saja yang mendapatkan dunia itu kami juga yang menentukan. Bisa saja seorang kafir yang menginginkan dunia, dia tidak mendapatkan dunia. Sekalipun dia mendapatkan dunia, belum tentu dia mendapatkan jumlah dan bilangan yang dia inginkan. Itu semuanya hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kan, tapi ingat, apa gunanya sebuah kenikmatan jika seandainya ujung-ujungnya adalah kesengsaraan? Bagi kesengsaraan tersebut adalah neraka jahanam yang abadi. Apa nikmatnya? Ketenaran sesaat jika seandainya mewariskan kehinaan seumur hidup. Kita tidak membutuhkan telur ayam hari ini hanya sebentar untuk melepaskan kepastian besok pagi kita mendapatkan ayam. Kita tidak akan membutuhkan telur hari ini untuk melepaskan kepastian besok kita mendapatkan sapi. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW kepada Umar ketika beliau sedang mengila istrinya dan beliau i'tizal, menyendiri selama sebulan penuh lebih dan tidak diizinkan masuk kecuali orang-orang tertentu. Masuklah Umar. Umar masuk. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah." Rasulullah terbangun. Ketika terbangun dilihat punggung Rasulullah SAW berbekaskan tikar yang beliau tidur di atas tikar tersebut. Umar menangis, "Ya Rasulullah, saya sudah pergi ke Raja Kisra dan Kaisar dan mereka mendapatkan dunia. Engkau Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, engkau memperlakukan diri engkau seperti ini?" Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Jawaban yang sangat luar biasa, mendapat pelajaran sepanjang abadi Umar. Atardawna ya Umar anna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Apakah engkau tidak rela wahai Umar, bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat? Perbandingan bagi dunia antara akhirat, perbandingan yang tidak bisa sebanding. Apakah kita bisa membandingkan dunia yang hanya puluhan tahun, ribuan tahun dengan sesuatu keabadian, kekal abadi selama-lamanya? Tidak bisa. Kalau dikatakan kepada penduduk surga bahwa kalian tinggal di surga ini sebanyak jumlah pasir di pantai, maka niscaya mereka akan merasa kekurangan dan semacam. Kalau seandainya dikatakan kepada penduduk neraka, kalian tinggal di neraka ini sejumlah bilangan kerikil di atas permukaan bumi ini, mereka mengatakan mereka akan bahagia, ada sedikit rasa kebahagiaan. Akan tapi mereka ditentukan dan ditakdirkan untuk abadi. Khalidan mukhalladan fiha, kekal abadi. Apakah kita bisa membandingkan sesuatu yang berbilang dengan sesuatu yang tidak terbilang? Sesuatu yang ada penghabisan dan pengakhirannya dengan sesuatu yang tidak ada penghabisan sama sekali dan tidak ada ujungnya? Itulah perbandingan antara dunia dengan akhirat. Atardawna ya Umar anna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Ini pelajaran yang sangat penting. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati seorang mukmin muslim agar mendapatkan harap atau agar mencamkan di dalam hatinya yang lebih tinggi dari kehidupan dunia. Apa itu akhirat? Kemudian Allah mengatakan, "Waman aradal akhirata." Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha. Tidak hanya sebatas angan-angan, tidak hanya sebatas keinginan begitu, akan tapi dia berusaha untuk mendapatkan akhirat tersebut. Wa huwa mu'min, dan dia beriman. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Di saat itulah
usaha mereka akan dipuji dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 syarat agar mendapatkan akhirat. Pertama, punya keinginan untuk mendapatkan akhirat. Yang kedua, berusaha. Dan yang ketiga, harus mempunyai standar asal iman. 3 syarat. Harus ada 3 syarat. Punya keinginan untuk akhirat. Subhanallah, berapa banyak orang yang tidak mempunyai keinginan sama sekali untuk mendapatkan akhirat. Tidak terbayang olehnya akan akhirat untuk dia. Kehidupannya adalah kehidupan dunia saja. Dan subhanallah, berapa banyak orang yang terbayangkan ingin mendapatkan akhirat, akan tapi dia tidak mempunyai amal. Dan yang luar biasa lagi, berapa banyak orang yang beramal dan menginginkan akhirat, akan tapi dia tidak mempunyai akar keimanan. Semuanya sia-sia. 3 syarat ini mutlak. Oleh sebab itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diilhami 2 kekuatan yang sangat luar biasa setelah ditanamkan keimanan dan akidah yang benar, yaitu kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Keinginan kepada akhirat dialah kekuatan ilmu. Bisa berusaha kepada akhirat dialah kekuatan amal. Itu yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah al-quwwatul ilmiyah wal quwwatul amaliyah, yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum kita. Orang Yahudi, mereka diberikan kekuatan ilmu, tidak diberikan kekuatan amal. Orang Nasrani diberikan kekuatan amal, tidak diberikan kekuatan ilmu. Sehingga seorang Muslim setiap kali salat berlindung dari 2 permasalahan ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan jadikan kami orang Yahudi dan jangan kami orang Nasrani. Nah, apa itu kekuatan ilmu dan amal? Seseorang kadang-kadang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menghafal, kemudahan untuk belajar ilmu agama, hafal Al-Quran, hafal hadis dan semacamnya. Akan tapi ketika datang suatu kewajiban dan disejajarkan dengan yang lain, maka ibadahnya tidak bedanya dengan ibadah orang awam, bahkan lebih buruk. Sebaliknya, seseorang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala akan puasa, akan salat, akan zikir, tasbih dan semacamnya, akan tetapi ketika ditanyakan tentang rukun wudu, hukum salat dan semacamnya, maka dia terkunci mulutnya karena dia tidak mempunyai ilmu tentang itu. Kurang akan ilmu dan kurang akan ibadah. Musibah besar. Oleh sebab itu Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan di dalam kitab suratnya kepada anaknya Abdurrahman, dia mengatakan, wahai anakku, setelah ayah menyelesaikan kitab Al-Muntazam, kitab besar yang beliau karang tentang masalah sejarah mulai zaman Nabi Adam sampai zaman beliau, ayah telah membuka lembaran semua perjalanan salaf setelah sahabat Rasulullah SAW, dan ayah tidak menemukan orang-orang yang sempurna, dia buka kurung, sempurna di dalam kekuatan ilmu dan amal kecuali 4 orang. Dan ayah telah menyebutkan keempat-empatnya dan mengkhususkan biografi kepada mereka pribadi masing-masing. Pertama, Imam Ahmad, dan yang kedua Hasanul Basri, yang ketiga Sufyanus Tsauri, dan yang keempat Sa'id bin Musayyab. 4 orang ini ketika mereka berbicara tentang ilmu, merekalah syekhul Islamnya. Berbicara tentang hadis, merekalah ahlinya. Berbicara tentang fikih, merekalah pakarnya. Berbicara tentang masalah zuhud, merekalah imamnya. Berbicara tentang masalah ibadah, merekalah pendeta umat ini. Semua hal, manusia insan kamil kata orang sekarang. Bukan insan kamil yang sekarang ini menggabungkan antara dunia dengan akhirat. Insan kamil orang yang menggabungkan akhirat
sehingga mendapatkan apa yang sebagaimana didapatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, 4 orang ini sangat luar biasa. Begitu jarangnya, sulit orang mendapatkan kebahagiaan. Sehingga kita katakan, sering saya sampaikan di pengajian saya, bagaimana ingin menjadi seorang yang ingin sempurna dan ingin mendapatkan semua pintu dari pintu surga. Pintu surga banyak sekali. Ada namanya Rayyan, orang yang biasakan untuk puasa. Ada namanya pintu salat, orang yang biasa salat. Ada namanya pintu zikir, orang yang biasakan dengan zikir. Dan semua pintu mempunyai orang-orang khusus yang akan masuk. Dan jarang sekali orang bisa dipanggil dari semua pintu, karena mereka bukanlah manusia sempurna. Nah, kalau seandainya ingin sempurna, bayangkan apa yang diinginkan oleh seorang ulama setingkat level Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Ibnu Jauzi, dia mengatakan pada sebuah pengajiannya, jika seandainya beban yang saya pikul ini dipikulkan kepada gunung, niscaya gunung akan meledak. Dia bilang begitu. Kemudian dia tulis di dalam diarinya, tadi malam saya punya pengajian dan saya mengatakan perkataan yang tadi. Mungkin orang menyangka bahwa saya ditimpakan suatu penyakit yang luar biasa yang tidak saya sebutkan kepada orang lain. Padahal tidak, alhamdulillah saya diberikan kesehatan yang sangat luar biasa. Atau mungkin orang menyangka bahwa saya ditimpakan kesusahan, kefakiran yang sangat luar biasa, yang saya berusaha untuk sabar, kemudian saya baru menyebutkan apa ucapan saya tadi. Padahal saya tidak, rezeki saya berjalan sebagaimana yang saya inginkan. Terus apa permasalahan yang tidak bisa dipikul oleh gunung yang begitu kuat dan kokoh? Yang jika seandainya permasalahan saya ini dipikulkan kepada gunung, dia akan hancur lebur. Luar biasa. Kemudian dia menyebutkan, permasalahan yang saya pikul tersebut adalah permasalahan saya bingung ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saya sudah baligh, ketika saya sudah menikah, ketika saya sudah mempunyai anak dan semacamnya, saya dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk belajar ilmu agama. Maka mulailah saya dalami agama dari mulai dasar. Setahun 2 tahun saya pelajari, mulai kenikmatan belajar saya peroleh. Mempermainkan pena, mencatat faedah dan semacamnya, mulai saya rasakan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Bergoyang membaca kitab dan mempelajari, menelusuri sejarah salaf, ada hal yang sangat luar biasa, kenikmatan yang tidak taranya. Membuka buku, mentelaah, menghadapkan satu buku dengan yang lainnya, membuat aku hilang rasa dan semacamnya. Sudah begitu tingkat dia belajar, sampai saya mendapatkan di dalam masalah ilmu, bahkan saya tidak pernah kosong dalam tulisan di dalam semua bidang ilmu agama. Jadi beliau semua bidang ilmu agama dia mempunyai tulisan. Dan benar apa yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi, bahwa beliau mempunyai tulisan dalam bidang agama. Kalau seandainya himmah kita sedikit di bawah Ibnu Jauzi, kita mempunyai dalam bidang agama pernah membacanya, alangkah indahnya. Kemudian tiba-tiba datang panggilan amal. Dia berkata kepada diriku, wahai fulan, bukankah ilmu yang kau pelajari adalah untuk menuntunmu untuk beramal? Kenapa harus memperbanyak hujjah Allah kepadamu sedangkan engkau tidak beramal? Aku pun tertipu, aku pun terpedaya dengan ucapan amal, dan aku pun berusaha untuk bisa hidup zuhud, mulai sedikit banyak tentang mengenal Allah, ma'rifah kepada Allah, mulai mengenal tentang hakikat tawakal, sabar, hakikat zuhud, hakikat taqwa, hakikat takut, hakikat harap. Saya pelajari sampai saya bisa meresapi, bahkan saya bisa sampai ke puncaknya. Kemudian ketika saya sudah merasakan nikmatnya menyendiri bersama Allah Subhanahu wa ta'ala,
mengusik saya panggilan keluarga. Engkau sebagai manusia diwajibkan oleh Allah mencari nafkah. Kemana engkau dengan nafkah? Apakah engkau membiarkan anak istri engkau dalam kefakiran dan kemiskinan begitu? Engkau mungkin sabar atas kelaparan dan kehausan, kan, tapi istri dan anak belum tentu lapar dan haus sanggup mereka. Bekerjalah, beramal. Sungguhnya Allah tidak menginginkan seorang hamba pemalas seperti ini. Mulai saya beramal, saya pun bekerja. Akan tetapi dengan saat ketika saya bekerja, saya harus mengorbankan yang paling mahal yang telah saya beri waktu, tenaga, badan saya semuanya, yaitu dan ilmu dan amal. Hidup saya berantakan antara tiga hal ini. Apakah saya harus fokus kepada ilmu? Apakah saya harus fokus kepada amal? Atau apakah saya harus fokus kepada mencari harta? Dan menggabungkan tiga hal ini bukanlah mudah. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menginginkan akhirat, berusaha untuk mendapatkannya, dan dia beriman. Kita butuh kita butuh keinginan, azam yang kuat, spirit yang tinggi seperti Ibnu Jauzi rahimahullah. Faulaika kana sa'yahum mashkura. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kullan nubittu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Mereka itu kami mudahkan, kami ulurkan kepada mereka pecinta dunia, sebagaimana kami ulurkan kepada orang-orang yang pecinta akhirat, sebagai bentuk pemberian dari Rabb kalian, Rabbmu. Wa kana ata'u rabbika mahzura. Pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa ada yang menahannya. Tidak ada yang bisa menahannya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Apa yang harus kita irikan atas kelebihan-kelebihan dunia, kelebihan akhirat dan semacamnya. Oleh sebab itu, apa kata orang yang tidak mempunyai hasad? Apa yang perlu saya hasadkan kepada orang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta? Jika seandainya dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta, kemudian dia infakkan kepada maksiat kepada Allah, Allah akan mengazabnya dan menghisapnya dengan hisap yang berat. Apakah saya perlu iri kepada orang yang dihisap oleh Allah dengan hisap yang berat kemudian dimasukkan ke neraka? Na'udzubillah. Dan apa yang perlu saya irikan kepada orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari harta, kemudian diinfakkan di jalannya, Allah masukkan kepadanya surga? Apakah saya perlu iri kepada orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke surga? Tidak ada kemana-mana iri. Sesungguhnya orang yang iri itu memakan dirinya. Sebagaimana dikatakan, dialah orang yang zalim dengan berpakaian orang yang dizalimi. Orang yang salah dengan berpakaian orang yang merasa disalahkan orang. Dia musuh dalam selimut dan semacamnya. Jadi kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata. Kalau kita tahu bahwa pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luar biasa, maka mintalah sesuatu yang baik. Ingat bahwa niat seseorang bisa saja dengan amal kadarnya. Di dalam hadis disebutkan bahwa seseorang yang berinfak siang dan malam, Allah akan berikan kepadanya surga. Begitu juga orang yang mempunyai niat berinfak, Allah akan berikan kepadanya surga dengan niatnya. Sebagaimana Allah akan masukkan orang ke neraka dengan niat. Allah berikan kepada seseorang kekayaan, kemudian diinfakkan kepada maksiat kepada Allah, masuk neraka. Sebagaimana Allah memasukkan neraka kepada orang yang mempunyai niat seperti orang yang kedua ini. Padahal perbedaan antara yang satu dengan yang satu yang lain, antara satu mengerjakan, yang satu hanya sebatas berangan-angan. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita ingin berangan-angan, mintalah keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kebaikan. Wa ma kana ata'u rabbika. Kemudian undur, lihatlah bagaimana kami mengutamakan sebagian yang lain atas yang lainnya.
walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Begitulah akhirat jauh lebih besar derajatnya dan lebih jelas perselisihan antara surga dan derajat-derajatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihatlah bagaimana Allah mengutamakan sebagian kita dengan sebagian yang lain. Dengan begitu tinggal kita ingin mau mengikut mana? Mengikut yang baik atau mengikut yang buruk. Kemudian Allah menceritakan yang sangat luar biasa di sini, apa yang dirangkum oleh Al-Quran, semua kitab Taurat, yaitu mulai dari ayat 22 ini sampai ayat 40 adalah rangkuman yang ada di dalam kitab Taurat. Allah hanya sebutkan hanya dalam berapa belas ayat saja. Mulai dari jangan mensyirikatkan, mulai dari berbakti kepada orang tua, mulai cara berinfak, mulai cara bersilaturahim, mulai jangan membunuh karena takut laparan, mulai juga menimbang dengan timbangan yang benar, dengan mulai jangan berbicara tanpa ilmu, dan begitu seterusnya. Tidak boleh sombong dan sebagainya. 40 ayat. Ini yang saya rasa bisa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu untuk tanya jawab seputar masalah ini maupun di luar permasalahan ini. Ya, wallahu taala alam. Silakan. Batasan kewajiban bagi seorang muslim terhadap keluarganya yaitu sesuai dengan kemampuan yang dia mampu dan sejauh kesabarannya. Oleh sebab itu hadis menyebutkan, engkau beri pakaian dia sebagaimana engkau berpakaian, engkau beri dia tempat tinggal sebagaimana engkau bertempat tinggal, engkau beri makan dia sebagaimana engkau makan. Jadi standarnya apa yang kita mampu dari pembelian pakaian kita, rumah kita, dan makan kita, itu yang harus kita berikan secara sama pada keluarga kita, anak istri. Oleh itu ketika terjadi permasalahan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Zar, kalau tidak salah, bahwa Abu Zar beliau hanya sebatas beribadah terus sepanjang hari. Siang harinya dia berpuasa, pada malam harinya sholat beribadah kepada Allah. Kemudian datang istri Abu Dhar ke Salman Farisi. Dia katakan, wahai Salman, sesungguhnya saudaramu, karena Salman dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abu Dhar. Wahai Salman, sesungguhnya saudaramu selalu siang harinya puasa, malam harinya sholat. Apa kata Salman? Semoga Allah merahmatinya. Allah merahmatinya. Dan tapi setelah pulang istri Abu Zar, Salman mengetahui bahwasanya istrinya bukan memuji kan, tapi mengeluhkan. Mengeluh, tapi di dalam ucapannya dia memuji sebenarnya, tapi dia mengeluhkan. Kalaulah seandainya dia siang berpuasa, malam beribadah, kapan dia menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah? Maka datang Salman pada Abu Zar, kemudian dia terangkan bahwa sesungguhnya bagi keluargamu adalah ada haknya, bagi dirimu ada haknya, bagi Allah ada haknya, dan begitu seterusnya. Dan ini persis terjadi juga pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika seseorang istri mengeluhkan tentang rajinnya ibadah suaminya, dan Umar pun memuji laki-laki tersebut, sampai berkata Shuraih Al-Qadi, kalau tidak salah saya, dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya dia mengeluhkan, bukan memuji suaminya. Akhirnya dia diangkat menjadi qadi. Kalau seandainya engkau bisa mendapatkan sesuatu di balik perkataannya, maka sekarang saya memberikan kepada kamu keputusan. Maka diputuskan oleh Shuraih tadi agar suaminya berpuasa 3 hari dan tidak berpuasa 1 hari, sama dengan seseorang yang kawin atau beristri 4.
Jika seandainya dia tidak menikah dengan istri 4, berarti dia membagi harinya untuk Allah 3 hari, untuk istrinya 1 hari. Maka dia katakan beribadahlah 3 hari, kemudian untuk istrimu 1 hari. Pembagian seperti ini adalah pembagian minimal yang kita kenal dari sejarah salaf rahimahullahu ta'ala. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini betul, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Dan ini lagi ngetren sekarang ini metode dakwah yang hanya amar ma'ruf saja, tidak ada nahi mungkarnya. Bagaimana bersabar, bagaimana damai, bagaimana takwa, bagaimana ikhlas, bagaimana hati lembut. Tidak ada. Kalau seandainya bertanya tentang masalah hukum halal dan haram, stop. Karena ini akan memecahkan umat. Musibah zaman sekarang ini menjadi tren yang sangat luar biasa, dan ini tren tidak bagus. Karena Rasulullah SAW di samping beliau Bashir, sang memberi kabar gembira, beliau Nazir, sang memberi kabar ancaman. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang adanya surga, Rasulullah juga menyebutkan tentang adanya neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang tauhid, Rasulullah juga menyebutkan tentang syirik. Sebagaimana Rasulullah SAW menerangkan tentang hak, beliau juga menerangkan tentang batil. Harus ada keseimbangan, tidak boleh. Karena kita sudah dibuat perjanjian menekan kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala agar menerangkan apa yang telah kita ketahui, tidak menyembunyikannya. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian terhadap orang-orang yang diberikan kitab untuk menerangkan dan tidak menyembunyikan kebenaran. Dan di antara bentuk menerangkan kebenaran adalah menerangkan yang halal-halal dan yang haram-haram. Yang boleh-boleh, sebenarnya yang tidak boleh. Tapi kalau seandainya seorang dai hanya bisa menyampaikan tentang masalah hati, tapi tidak bisa menerangkan tentang halal dan haram, ini dia dai, akan tapi dia tidak dai yang sempurna yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga sebaliknya, jika seandainya seorang dai hanya bisa menyampaikan hal-hal ancaman saja, barang siapa yang melakukan hal ini syirik, barang siapa yang melakukan ini bid'ah, barang siapa yang melakukan ini begini dan semacamnya, tapi tidak pernah memberikan kabar gembira kepada manusia, ini juga ini salah, ini salah, ini salah. Oleh itu sebaik-baik umat adalah umat menengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kalian umat yang benar-benar menjadi orang penengah atau antara. Ya, jadi kita harus menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan saya rasa sudah saatnya memang kita menerangkan kebenaran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sebut masa sekarang adalah masa persatuan umat dan semacamnya. Karena menyatukan umat di dalam sebuah pemahaman yang tidak ada nahi mungkar, maka dia adalah Islam yang tidak sempurna. Ya wallahu ta'ala alam. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, dengan permasalahan wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Coba lihat bagaimana menafsirkan ayat ini di dalam dua permasalahan. Orang pada zaman tabi'in mereka memahami, atau sebagian sahabat memahami ayat ini, terutama sahabat-sahabat yang masih muda, atau sebagian tabi'in memahami wala tulqu bi aydikum ila tahluka, janganlah bawa ke diri kalian kepada kehancuran. Beliau mengatakan kita jangan berjihad ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berjihad berarti kita membawa diri kita kepada kehancuran. Pakai ayat ini. Apa kata salah seorang sahabat? Kadzabtum, salah kalian di dalam memahami ayat. Sesungguhnya ayat ini turun kepada kami ketika kami meninggalkan jihad dan disibukkan dengan sawah ladang kami. Loh, kok bisa?
Malah ayat ini ketika kalian sibuk dengan sawah ladang dan meninggalkan jihad. Bagaimana tidak? Kata sahabat tersebut, ketika kami meninggalkan sawah ladang kami dan meninggalkan jihad, berarti kami telah meninggalkan celah-celah untuk musuh-musuh Islam untuk menyerang kembali negara-negara Islam yang telah diambil oleh Islam. Nah, dengan tidak adanya jihad berarti memudahkan musuh dan meleluasakan mereka untuk menyerang, dan di sanalah kehancuran kami. Maka ayat ini menyuruh kita untuk berjihad, bukan untuk meninggalkan jihad. Coba lihat dua permasalahannya. Begitu juga dengan permasalahan ini, harus diporsikan sesuai dengan porsi yang benar. Bahwa wala tulqu biaidikum ila tahlukah, tentang masalah dakwah, bahwa jangan buat diri kalian ke dalam kehancuran. Bisa saja bermakna begini, kalian jika seandainya berdakwah setengah-setengah, maka akan membawa kehancuran pada diri kalian. Allah akan tuntut kepada kalian perjanjian yang Allah buat antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Sanalah kehancuran kalian. Dan juga bisa saja bermakna kehancuran, jangan dibacakan ke diri kehancuran kalian, yaitu kalian jika seandainya berdakwah dengan sesuatu yang kalian tidak mampu, maka kalian akan membuat hancur umat. Menyampaikan sesuatu yang kalian tidak tahu, berkata tanpa ilmu dan semacamnya, akan membuat kehancuran umat. Maka jangan jatuhkan diri kalian kepada kehancuran. Ayat tentang masalah ini bermacam-macam maknanya, kan, tapi ini tentang masalah jihad, dan saya rasa tidak ada sangkut pautnya dengan masalah dakwah. Ya Allah Ta'ala alam. Ya. Ada pertanyaan terakhir mungkin? Kita tutup. Dengan demikian kita cukupkan pengajian kita sampai di sini. Dan yang saya pegang di hadapan saya ini adalah Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.